eh, padi itu bisa terserang oleh hama dan penyakit ya. Banyak sekali variasi hama dan penyakitnya ya. Apalagi di usia biasanya menyerang itu di usia-usia vegetatif ya. Misalnya contohnya kita ambil apa itu wereng coklat bisa, kemudian hama putih juga bisa, penggerek batang juga bisa, walang sangit juga bisa. Semua ini terjadi pada kebanyakan jadi pada fase-fase vegetatif. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat tani. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan ya berbincang-bincang tentang hama dan penyakit ya tanaman padi tentunya pada fase vegetatif. Itu biasanya yang muncul apa? Sahabat tani, pada fase vegetatif tanaman padi ini ada beberapa hama dan penyakit ya sahabat tani yang sering menyerang ya, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Tentu kita semua menjadi ingin tahu apa saja ya. Yang pertama sebetulnya yang jenis hama ya, yang jenis hama itu kita ambil penggerek batang padi. Larva hama ini menyerang titik tumbuh tanaman. Apa akibatnya? Daun tengah itu menjadi mati atau istilahnya itu gejala sundep itu ya. Dan yang muncul berikutnya itu adalah ini apa wereng batang coklat ya, wereng batang coklat sahabat tani. Apa akibatnya jika tanaman padi itu terdampak oleh wereng batang coklat? Satu, ini menyebabkan tanaman menguning dan mati, terutama pada kondisi kelembapan tinggi. Jadi kalau ada daun padi yang menguning, itu banyak sekali kemungkinannya bisa karena kekurangan nitrogen. Biasanya di urea itu akan beres, namun bisa juga karena wereng batang coklat ini. Oleh karena itu ilmu ini penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Kemudian berikutnya itu adalah keong mas ya. Keong mas ini mengunyah bibit padi ya. Sahabat tani, terutama pada masa persemaian hingga awal pertumbuhan. Ini penting untuk sekali kita memonitor ketika kita mengadakan persemaian. Ini tentu kepada sahabat tani yang mengadakan sistem tanam pindah. Dan yang terakhir itu adalah tikus ya, menyerang tanaman dari fase bibit hingga pengisian bulir. Wah. Ini sahabat tani hama. Kemudian samping itu penyakit apa yang juga sering muncul ketika fase vegetatif. Yang pertama itu adalah bisa penyakit busuk pelepah. Apa penyebabnya? Jamur ya, menyerang pelepah daun dan dapat menurunkan hasil panen karena daun itu berfungsi untuk klorofil itu kan ya. Kemudian yang kedua itu adalah penyakit bule ya. Apa dampaknya? Daun itu menjadi belang-belang. Coba besok kita periksa ya. Dan tanaman tumbuh menjadi kerdil ya. Kemudian berikutnya adalah hawar daun bakteri. Nah ini ya, ini apa akibatnya? Menyebabkan daun menguning dan layu terutama pada kondisi lembab. Jadi menguning tadi sudah ada tiga indikator ya tadi itu. Nah pengendaliannya bagaimana, ini penting untuk kita ketahui bersama ya. Yang pertama itu jelas pemantauan rutin ya. Kita identifikasi dini serangan hama atau penyakit sebelum nanti semakin parah. Identifikasi itu mengenal kalau apakah menguningnya karena satu hama, apakah menguningnya karena kekurangan nitrogen. Yang kedua itu adalah pengendalian mekanis ya, misalnya mengambil keong mas secara manual. Kita lakukan seperti itu ya. Di samping itu juga kita juga menggunakan pestisida ataupun fungisida ya, gunakan, yang penting adalah tepat cara, tepat waktu dan tepat dosis. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan lingkungan. Jadi pastikan itu apa drainase yang baik untuk mengurangi kelembapan. Nah ini sahabat tani beberapa hama dan penyakit yang sering muncul pada tanaman kita. Kita harus tahu ya Pak, kita harus banyak membaca dan berdiskusi ya, supaya tahu betul tadi apa yang kita sampaikan, bahwa oh daun padi itu menguning ya, kita menyangka itu kekurangan nitrogen, kemudian kita pupuk ya, ternyata tidak
berdampak apa-apa kukunya itu ya. Ternyata itu adalah disebabkan oleh hama dan penyakit tadi itu. Maka sekali lagi, tindakan apapun, baik itu menggunakan pestisida ya, baik itu bakterisida, fungisida atau insektisida, prinsipnya adalah 3T: tepat cara, kemudian tepat waktunya, dan tepat dosisnya ya. Karena kalau ini sampai dilanggar, itu akan berdampak yang beruntun, yang penting sekali ya. Saya kira itu sahabat-sahabat tani semuanya, semoga ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya. Monggo yang mungkin ada pengalaman lain bisa berbagi di kolom komentar. Saya tidak menggurui, tapi kita saling berbagi ya. Petani sukses, Indonesia semakin kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat petani Indonesia. Terima kasih.